Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah sampai dalam 1 Tawarik pasal yang ke-7 sampai pasal yang ke-10. Hari ini kita akan melihat pasal yang ke-9 terlebih dahulu. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-33. Pasal 9 ayat yang ke-33 ini adalah daftar penduduk dari Yerusalem. Akan saya bacakan. Dan inilah para penyanyi kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Dan di sini dikatakan bahwa ada keturunan-keturunan bangsa Israel yang merupakan penyanyi, dan mereka menyanyi tidak bekerja di pekerjaan lain. Nah, di zaman kitab Tawarik ini adalah zaman pada waktu itu adalah zaman kerajaan Raja Daud. Dan Raja Daud dalam kitab Tawarik itu, kalau kita mengenal dalam kitab-kitab sebelumnya, Daud itu dikenal sebagai pahlawan perang. Tetapi dalam kitab Tawarik, Daud tidak lagi dikenal sebagai pahlawan perang, tapi Daud itu dikenal sebagai orang yang mencetuskan sistem peribadatan di Bait Allah. Salah satunya adalah dengan adanya penyanyi-penyanyi untuk memimpin upacara-upacara peribadatan. Dalam 1 Tawarik 6 ayat 31 sampai 32, Daud mengajak para penyanyi-penyanyi keturunan Lewi untuk mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan di Bait Allah. Inilah pasal yang 6 ayat 31. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi. Sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Nah, di sini Daud menetapkan orang-orang yang merupakan penyanyi untuk memimpin upacara peribadatan. Kenapa? Karena Daud percaya bahwa ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang istimewa dari nyanyian. Karena Daud sendiri pun adalah seorang musisi. Daud sendiri sering menyanyikan puji-pujian, mungkin di ladang. Dan Daud banyak sekali melakukan, menuliskan pujian-pujian dan penyembahan bagi Tuhan dalam kitab-kitab Mazmur. Paulus pun menyarankan hal yang sama untuk kita sebagai jemaat. Dalam Efesus 5 ayat 19 sampai yang ke-20, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung agung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, Paulus menyarankan hal yang sama untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, menyanyikan ucapan syukur, menyanyikan penyembahan bagi Tuhan di dalam gereja. Nah, kita tidak harus menunggu puji-pujian untuk dinyanyikan di dalam gereja. Tetapi kita juga bisa menyanyikan puji-pujian kemanapun kita pergi. Atau ketika kita sedang di rumah, atau ketika kita sedang sendiri, kita dapat menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Karena dalam puji-pujian itu kuasanya sangat besar. Kalau kita melihat malaikat mereka bernyanyi, di surga penuh dengan nyanyian-nyanyian. Karena Tuhan sendiri pun yang menciptakan musik. Tuhan sendiri menciptakan nyanyian-nyanyian dan pujian. Oleh sebab itu dalam pujian tentu pasti ada kuasa yang sangat besar. Contohnya dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Pada waktu itu Elisa diminta tolong untuk mendatangkan hadirat Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, karena pada waktu itu orang-orang harus melawan musuh-musuh. Dan untuk sampai bisa menyentuh hadirat Tuhan, Elisa harus menghadirkan seorang pemain kecapi. Dalam 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Jadi di sini seorang nabi pun ketika ia ingin berdoa kepada Tuhan, ingin meminta jawaban dari Tuhan, ia menggunakan alat-alat musik. Dia menggunakan pemusik untuk supaya hatinya atau rohnya itu terhubung dengan roh Tuhan. Jadi musik itu bukan sesuatu yang sepele. Dalam gereja, kalau kita setiap minggu beribadah, ada pujian dan ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah penting bagi kita. Itu makanan yang sehat bagi kita. Tetapi jangan sampai kita juga melewatkan pujian dan penyembahan. Karena itu juga merupakan satu bagian, satu paket dalam ibadah. Dan itu tidak boleh kita lewatkan. Pujian merupakan dari kita untuk Tuhan, supaya roh kita terhubung dengan Tuhan. Sehingga firman yang nanti akan diberikan
itu bisa kita terima lebih mudah karena ada Roh Kudus yang dalam hati kita, karena roh kita sudah terhubung dengan Tuhan. Jadi puji-pujian dan penyembahan itu tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita lewatkan, apalagi dalam gereja. Lalu ada kisah Paulus dan Silas pada waktu mereka di penjara, mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, dan ketika mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, terjadi gempa bumi dan mereka terlepas dari belenggu. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi di sini puji-pujian dapat membebaskan Paulus dan Silas dari belenggu. Begitu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, ada belenggu, ada beban dalam kehidupan kita, itu bisa terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Asal kita menyanyikan puji-pujian itu dengan ketulusan hati, dengan hati yang benar-benar ingin menyembah Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Belenggu-belenggu akan dipatahkan ketika kita mulai menaikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Jadi tadi yang pertama, Elisa itu menghadirkan kuasa Tuhan. Musik pujian menghadirkan kuasa Tuhan. Lalu musik dan pujian juga dapat membebaskan belenggu kita. Lalu musik dan pujian itu dapat mengusir roh jahat. Dalam kisah 1 Samuel 16 ayat 23, pada waktu itu Saul sering kemasukan roh-roh kegelapan, karena pada waktu itu Saul menjauhi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengizinkan roh jahat untuk datang kepada Saul untuk mengganggunya. Dan ketika setiap ada roh jahat yang datang kepada Saul, 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Jadi roh jahat yang diizinkan Tuhan untuk datang kepada Saul ketika Daud mulai memainkan pujian bagi Tuhan, penyembahan bagi Tuhan, maka roh jahat itu mundur. Itu dalam kehidupan kita, ketika kita merasa ada pikiran-pikiran negatif, merasa ada intimidasi dari kuasa kegelapan yang kita tidak mengerti, naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan, maka kuasa kegelapan itu pun akan mundur. Musuh-musuh kita takut jika kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kalau kita mendengar cerita-cerita dari banyak hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia, ketika puji-pujian dan dinyanyikan, itu terjadi mujizat yang luar biasa. Orang-orang di sekeliling mereka melihat ada api Roh Kudus, orang-orang mulai kepenuhan Roh Kudus. Ada sesuatu yang hebat terjadi jika umat-umat Tuhan menyanyikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan bisa mengusir roh jahat. Lalu bangsa Israel dilindungi Tuhan. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Jadi ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan musuh, mereka menyanyikan pujian, mereka bersorak-sorak menyanyikan pujian, dan Tuhan membuat penghadangan, dan akhirnya musuh kalah, musuh lari daripada mereka. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita merasakan bahwa ada orang-orang yang jahat, ada sesuatu yang tidak baik yang ingin mendekati kita, atau ketika kita melihat diri kita di pojokan, kita nyanyikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan melindungi kita dari musuh kita, daripada orang-orang jahat. Lalu yang terakhir adalah bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Bangsa Israel, mereka dapat merobohkan tembok Yeriko tanpa perlawanan, tanpa pedang. Tanpa pedang, mereka hanya menyanyikan puji-pujian. Mereka hanya meniup sangkakala. Sebuah musik dinyanyikan, sebuah musik ditiup, dan akhirnya tembok roboh. Ketika ada sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita seolah-olah kita tidak mengerti harus pergi kemana-mana, seolah kita terjebak dalam satu situasi yang kita tidak mengerti, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Maka Tuhan yang akan merobohkan tembok tersebut,
dan Tuhan yang akan membuka jalan yang membawa kita kepada kemenangan. Dan sebenarnya masih banyak lain kisah-kisah di mana pemusik atau nyanyian dan pujian itu berperan penting dalam menghadirkan kuasa Tuhan. Kalau kita melihat di sini semua yang kita sudah bacakan, contoh-contoh yang sudah kita bacakan, pada intinya adalah ketika musik dan pujian dinyanyikan, maka kuasa Allah akan turun. Dia akan melindungi kita, Dia akan menyembuhkan kita, Dia akan mengusir roh jahat, Dia akan memberkati kita, Dia akan membawa kita damai sejahtera. Banyak hal yang bisa didapat ketika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Jika kita mau roh kita terhubung dengan Tuhan, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Jika kita ingin merasakan damai sejahtera dan tenang dalam diri kita, nyanyikan pujian bagi Tuhan. Nyanyian-nyanyian duniawi tidak apa-apa kita mendengar, karena dalam Alkitab pun banyak sekali kisah-kisah yang ketika ada orang-orang mereka bersedih, mereka menyanyikan lagu-lagu yang sedih. Ketika mereka bersukacita, mereka menyanyikan lagu-lagu sukacita. Ketika orang sedang kehilangan temannya, Daud menciptakan sebuah lagu. Ketika dalam situasi tertentu mereka menciptakan lagu-lagu yang sekuler, lagu-lagu duniawi. Dan tidak apa-apa dinyanyikan, tidak apa-apa kita dengarkan. Tetapi itu lebih baik jika kita mendengarkan lagu-lagu pujian. Lebih baik kita mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu pujian. Karena dengan musik-musik sekuler tidak ada kuasanya. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Mungkin hanya meredakan perasaan kita sesaat. Tetapi jika kita menyanyikan pujian bagi Tuhan, maka kuasa Roh Kudus itu akan terus tinggal dalam kehidupan kita dan akan menguatkan kita, dan itu lebih berguna daripada kita mendengarkan musik sekuler. Sesekali dua kali tidak apa-apa. Yang menjadi salah adalah ketika kita menuhankan musik-musik sekuler lebih daripada Tuhan kita. Dan kita juga tidak tahu apa yang terjadi jika kita mendengarkan musik-musik sekuler. Efek apa yang musik sekuler berikan dalam hati kita tidak akan pernah tahu. Tetapi intinya, lebih baik segala sesuatu diperbolehkan tapi tidak segala sesuatu berguna. Oleh sebab itu, kita carilah yang berguna, kita carilah yang berguna buat diri kita, bermanfaat buat diri kita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan berkat, dilindungi dari Tuhan. Oleh sebab itu, nyanyikan pujian untuk Tuhan. Ketika kita bersyukur lewat pujian, kita sudah sementara menyatakan kemenangan dalam nama Tuhan dengan iman kita. Ketika kita dalam gereja, mulailah kita bernyanyi. Jangan kita hanya diam saja, karena dalam kitab Ibrani pun dikatakan mengucap syukur dengan bibir kita, memuliakan Tuhan dengan bibir kita, dengan lidah kita. Jadi ketika kita masih bisa berbicara, ketika kita masih bisa bernyanyi, bernyanyilah untuk Tuhan. Kuasa dan pujian bukan hanya sekedar terletak dalam kata-kata dan alunan lagu, tetapi dalam hati yang tulus mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa Tuhan hadir bukan hanya karena musik yang bagus, bukan hanya karena kualitas tim yang band yang bagus, tetapi itu tergantung daripada hati kita. Bagaimana hati kita ingin sungguh-sungguh ingin memuji dan muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan ayat terakhir dalam Roma 15 ayat 9 sampai 12, lalu kita akan menutup renungan ini. Roma 15 ayat 9 sampai 12, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh pengharapan. Jadi suatu saat kita akan melihat seluruh bangsa akan menyanyikan pujian, seluruh manusia, seluruh umat Tuhan akan menyanyikan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Dan di saat itu nama Tuhan Yesus dinyatakan. Dan di saat itu kita tidak akan menyesal kalau kita telah mengikut Tuhan, kalau kita telah menaikkan pujian bagi Tuhan, karena kuasa Tuhan telah dinyatakan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Berilah kami sebagai hati sebagai penyembah untuk memuji dan muliakan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bebaskanlah kami dari yang jahat, lindungi kami Tuhan, berikan kami kesungguhan, ketulusan hati untuk kami memuji dan muliakan namamu. Ya Tuhan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaslah kami dari yang
tidak kami sadari. Lindungilah jemaat GPD El Shaddai Magelang terhadap kesombongan. Janganlah itu menguasai kami, sehingga kami menjadi tidak bercela dan bersih dari pelanggaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.